Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Aksayan Salsabila. Saya Cahya Marhani Suhamzah. Jadi di sini kita akan membuat podcast tentang apa? Tentang sejarah Jepang. Asal. Jadi yang pertama ada Sakoku nih. Sakoku ini adalah kebijakan isolasi Jepang yang dimulai di awal abad ke-17-nya. Nah, kebijakan Sakoku ini berada di bawah kepemimpinan Shogun Tokugawa. Nah, pada masa Sakoku, Jepang ini cuma ngizinin kerjasama bareng Belanda juga Cina di Nagasaki. Mereka ini takut akan pengaruh asing, terutama pada agama Kristen. Soalnya tuh kayak Jepang nih nganggap kalau misalnya Kristen ini nanti bakal mengancam kestabilan negara mereka, terutama di politik sama budayanya. Oke. Tapi pas itu tuh tahun 1853 Commodore Matthew Perry ini datang ke Jepang dari Amerika Serikat bawa kapal perang. Nah, lalu di tahun berikutnya yaitu 1854, akhirnya Jepang nih kayak kepaksa buat nandatanganin perjanjian Kanagawa itu, dan mereka pun akhirnya membuka pelabuhan yang bakal bisa kayak buat jalur kapal-kapal asing gitu. Ya, bener Dari banget. situlah udah nih isolasi ini jadi kayak tiba-tiba hilang. Kebuka dikit. Nah, jadi Jepang ini perlahan-lahan dia itu sadar bahwa negara dia ini nggak boleh terus-terusan tertutup dengan bangsa-bangsa lain. Akhirnya lahirlah restorasi Meiji pada tahun 1868. Lahir restorasi Meiji ini sangat berdampak besar pada Jepang karena ketika Kaisar Meiji ini naik tahta, lalu sistem Shogun Tokugawanya akhirnya dihapus. Nah, dari situlah mulailah Jepang melakukan modernisasi besar-besaran. Modernisasi ini mereka banyak banget belajar dari bangsa-bangsa barat, seperti sistem politik yang lebih modern, kemudian mulai pembangunan pabrik-pabrik, setelah itu memajukan ekonomi di Jepang. Bahkan sistem militer Jepang ini juga lama-lama berubah drastis. Ya, Mulai dari sistem militer Jepang ini ikutin sistemnya Rusia, lalu pendidikan mereka ini juga ngikutin sistem Amerika. Nah, terakhir tuh ada angkatan lautnya Jepang nih. Mereka tuh mulai melakukan modernisasi dengan cara mengikuti sistem-sistemnya Inggris. Nah, terus tuh kemudian perlahan-lahan lagi Jepang ini bukan lagi negara feodal yang menutup diri. Jadi Jepang ini sudah mulai siap untuk bersaing dengan negara-negara lain. Nah, setelah Jepang ini mulai modern dan mulai bebas, nah akhirnya Jepang ini mulai melakukan ekspansi di mana Jepang akan memperluas wilayah mereka. Dimulai dari Jepang ini memenangkan perang di perang Sino dan Cina. Nah, lalu tuh Jepang juga memenangkan perang di dalam perang Rusia dan Jepang. Ini merupakan kejutan yang sangat besar banget. Soalnya Jepang ini merupakan negara Asia pertama yang dapat mengalahkan bangsa barat. Terus tuh karena Jepang ini gak mudah puas sama hasilnya sendiri, jadi Jepang ini memperluas lagi wilayah kekuasaannya ke wilayah Korea dan juga wilayah Manchuria. Tapi karena ambisinya Jepang emang besar dan nggak cepat puas, jadi akhirnya pun Jepang tetap memperluas pengaruhnya di wilayah yang banyak, terutama sih di Asia Pasifik ya. Terus tuh Jepang ini mulai jalan-jalan lagi. Puncaknya tuh pada Perang Dunia Kedua, pas Perang Dunia Kedua ini pecah, Jepang ini keliling ke wilayah Asia Tenggara, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, puncaknya tuh Belanda ini akhirnya menyerah di Perjanjian Kalijati. Akhirnya pun Belanda ini resmi menguasai wilayah Indonesia dan menjadikan Indonesia ini sebagai wilayah penduduknya mereka. Terus Jepang datang ke sini tuh membawa propaganda Asia untuk Asia, yang dimana tuh Jepang tuh sebagai utusan yang menyelamatkan bangsa Asia dari penjajahan Eropa. Tapi kenyataannya Jepang ini malah datang sebagai penjajah yang baru, yang malah bersifat kasar, jahat. parah banget. Jadi akhirnya Jepang ini tuh
bisa berubah jadi negara imperialisme kurang dari 1 abad. Jepang ini bisa modernisasi dengan cepat, tapi karena ambisi imperialisme mereka itu yang terlalu kuat, malah membawa mereka ke kehancuran yang terjadi di Perang Dunia yang Kedua. Ya, sayang banget. Padahal kalau misal kita belajar dari sejarah ini tuh, kita bisa dapat kalau misal punya ambisi yang kuat itu bagus, tapi ambisi yang kuat itu juga harus diselingi dengan etika. Kalau misal kita punya ambisi kuat terus nggak diselingi sama etika, itu bisa datengin kehancuran untuk diri kita sendiri. Setuju banget. Nah, jadi ya udah segitu dulu podcast kita kali ini. Bye bye. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.